Makna dan filosofi Bacuya. Badak Cula Cahaya yang jadi maskot Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni nanti. Sebagian dari gelaran Piala Dunia U20 ada sosok Bacuya sebagai maskot resmi Indonesia. Bacuya sendiri diperkenalkan sebagai maskot Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA, PSSI, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga saat Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia hingga Monas pada Minggu 18 Oktober lalu. Badak bercula satu dipilih menjadi maskot Piala Dunia U20 2023 karena hanya mendapat di Indonesia. Selain itu, badak Jawa ini juga merupakan hewan asli Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi. Bacuya adalah akronim dari Badak Cula Cahaya. Dari komposisi warna ada beberapa dominan, yakni ungu, merah, putih, dan kuning. Kemudian ada tulisan Indonesia 2023 pada bagian dada Bacuya sebagai tanda bahwa Piala Dunia U20 digelar di Indonesia pada tahun 2023. Makna dan filosofi Bacuya. Bacuya menurut situs resmi Kemenpora diambil dari sosok badak Jawa yang punya karakter pemalu dan pendiam. Meskipun begitu, dia rasa ingin tahu yang tinggi sehingga berlari dengan tambah soal ingin mencari tahu. Bacuya merupakan representasi pembela. Dia memperjuangkan hak anak muda untuk bersenang-senang dan berekspresi. Bacuya bakal juga merupakan representasi penjaga talenta muda dan mercusuar masa depan sepak bola. Bacuya dengan cula yang bisa menyala warna-warni ketika bermain sepak bola diharapkan bisa menarik perhatian dunia. Bacuya diharapkan bisa menghadirkan keceriaan dan bagian dari lahirnya calon bintang sepak bola dunia. Market value bek kiri baru timnas Indonesia, Saint Patinama. Kekuatan timnas Indonesia bertambah. Proses naturalisasi Saint Patinama akhirnya tuntas pada Selasa 24 Januari 2023 kemarin. Kini Saint sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Karir Saint Patinama di level klub memang belum cukup panjang, tetapi bek kiri jangkung ini memiliki sejumlah fakta menarik. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jakarta. Peristiwa bersejarah bagi Saint Patinama juga disaksikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Dengan demikian, Saint Patinama menjadi pemain naturalisasi ke-38 sepanjang sejarah. Sepanjang karirnya, Saint Patinama telah 5 kali berseragam klub yang berbeda. 3 diantaranya berstatus tim muda. Saint memulai karir mudanya bersama Lelystad 67. Ia kemudian bergabung dengan tim muda Ajax pada tahun 2007 selama 3 tahun. Kemudian Utrecht merekrutnya dan Saint berhasil menembus skuad U17, U19, dan U21. Di Utrecht sendiri, Saint telah berlabuh 7 tahun. Bakat istimewanya tercium oleh klub kuat Norwegia yaitu Viking Viga. Dan hingga kini, ia masih bertahan di klub tersebut sampai saat ini. Menurut data transfer market, nilai pasar Saint Patinama saat ini berkisar di angka 7,4 miliar rupiah. Jika diperingkatkan, ia menduduki posisi kedua pemain timnas Indonesia termahal setelah Jordi Amat.
Nilai jual Sain naik sekitar 16 kali lipat sejak 2017. Artinya dalam 6 tahun ada peningkatan rata-rata 2,6 kali nilai jual hingga akhirnya menyentuh angka 7,4 miliar. Ikuti Milan, PSG kini juga login dalam perburuan Hakim Ziyech. AC Milan kini makin terancam gagal memboyong Hakim Ziyech karena kabarnya PSG juga tertarik untuk memboyongnya dari Chelsea. Milan sendiri sebelumnya sudah sering dikaitkan dengan Hakim Ziyech. Mereka mengincar pemain Maroko itu karena butuh amunisi untuk memperkuat posisi sayap kanannya. Milan juga sempat disebut sudah menghubungi pihak Chelsea, namun negosiasi belum menemui jalan yang pasti. Milan juga sendiri diduga tak lagi menginginkan Hakim Ziyech, namun mereka ternyata dikabarkan masih terus memantau situasi pemain 29 tahun tersebut. AC Milan kini harus merasa cemas dalam perburuan Hakim Ziyech, sebab kabarnya PSG juga ikut mengincar pemain kidal tersebut. Kabar ini dilansir oleh Mediafoot. Laporan itu juga mengklaim bahwa PSG kini mempertimbangkan untuk memboyong Ziyech pada Januari 2023 ini. PSG sendiri sekarang disebut mencari penyerang baru sebab mereka sebelumnya sudah melepas Pablo Sarabia. Laporan itu juga mengklaim bahwa PSG mengincar Hakim Ziyech karena ada masukan dari fullback mereka yaitu Achraf Hakimi. PSG bukan satu-satunya klub yang dikabarkan mengincar Hakim Ziyech. Kabarnya pemain serba bisa itu juga didambakan oleh AS Roma. Saat ini Roma memang sedang mencari winger kanan baru. Pasalnya mereka akan melepas Nicolo Zaniolo. Pihak Roma sendiri juga dikabarkan sudah membuat kontak dengan Chelsea untuk membahas transfer Hakim Ziyech. Kabarnya The Blues juga sudah siap melego sang winger untuk pindah ke Olimpico.